جميع شيوخنا ومعلمنا خصوصا بني إمامنا محمد بن إدريس الشافعي بنية أن الله يجعلنا من النهي والآية والنطق والأحد وإنهم برة من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain, sehingga kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, saged nglampahi apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Samangke kita masih nerusaken nggih Kitabul Haji. Bagian hampir-hampir akhir niki nggih. Samangke Kitabul Haji niki kemarin kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan ketika orang niku ihram. Ketika orang sudah niat ihram dan sebelum tahallul dari ihram tersebut, baik ihram haji ataupun ihram umroh nggih, dia niki sudah masuk rangkaian ibadah haji ataupun umroh, niku ada beberapa hal yang diharamkan baginya. Kemarin orang laki-laki haram menutup kepala ataupun memakai pakaian yang melingkar ke badan, menangkup ke badan ataupun anggotanya. Sedangkan perempuan kemarin itu haram memakai atau menutup wajah. Kemudian haram juga memakai kaos tangan. Perempuan, laki-laki nggih sami kan yang menutup melingkari tangan nggih. Kemudian yang kedua kemarin nggih, orang haji ketika sudah niat ihram niku diharamkan memakai minyak wangi, baik di badannya ataupun di pakaiannya. Ketika sudah niat ihram baik haji atau umroh sebelum tahallul haram memakai minyak wangi. Kemudian yang ketiga kemarin haram meminyaki rambut, diparingi minyak ataupun lihyah jenggot. Kemudian haram juga orang ihram niki menghilangkan rambut ataupun kuku dengan berbagai macam cara. Baik dipotong ataupun digigit atau dibakar atau dinopoai wis nggih, pokok niku haram. Ataupun lek rambut misalkan diberi cairan rambutnya rontok kiambek, cairan perontok misalkan. Bahkan kalau dia yakin lek sisiran niku pasti rontok, sisirane niki gak oleh juga. Seandainya yakin kalau rambut pasti rontok gara-gara dia menyisir rambutnya. Karena memang haji niku kemarin nggih bukan untuk bermewah-mewahan. Termasuk salah satu cara orang juga untuk mengingat nanti di akhirat nggih lebih cara dohire lebih susah. Kemudian kalau orang-orang ihram tadi niki melakukan pelanggaran tadi, otomatis ada dendanya. Ada dendanya kemarin. Dendanya niku kalau memakai pakaian, memakai minyak wangi, memberi minyak pada rambut, kemudian basyara bisyahwatin sak lintune niku wajib baginya dam, atau menghilangkan 3 rambut, 3 kuku secara berurutan niku wajib nopo dam berupa menyembelih kambing. Begini ngoten, menyembelih kambing yang syaratnya sami kali syarat kambing udhiyah, dan harus disembelih di sana terus dibagikan dagingnya di sana. Intine ngoten. Lek mboten duwe memberi makan 6 orang miskin atau fakir kemarin ngoten nggih.
Tapi seandainya yang terpotong atau dia memotong cuma satu rambut ya, atau kuku itu dikit cuma satu kali semisal niku kemarin membayar satu mud ini, atau ganti puasa sehari. Jadi terlepas haramnya loh, nggak sengaja jelas haram, haram ya dosa. Untuk yang itu melakukan kan kurang pantas saat ini. Saniki sing kelima. Dam niku wonten sing dam niki cara dam biasa. Nggih, harame mboten biasa. Apa wedhus. Kalau ada orang melakukan pelanggaran yang kelima niki, orang sesuatu yang diharamkan bagi orang ihram, yang kelima adalah al-jima, melakukan hubungan suami istri. Wonten. Itu juga guys, sing napa? Haji atau umroh nggih bareng pasangan. Pun jangan hanya di sana niku berpikir oh kita tanah haram akeh barokahe misalkan, tapi tidak melihat waktu, kondisi, dan dia niki sik ihram apa ndak. Cuma golek kesempatan pompong di kamar kosong, bisa pompong sama lain di luar belum kembali, tapi dirinya ihram. Dendoe nggih gede, ngoten. Bukan hanya dendanya, yang harus dipikirkan itu dosanya, ngoten lho. Dosanya niki jelas. Wonten pelaku wonten ae ngoten jenengan tanggal teng KPI bisa. KPI Al-Fatan itu misalkan tanggal di malih. Kadang-kadang ada saja orang yang semacam itu. Masih ada. Meskipun sudah dikei manasik gak oleh ini nggih nak kowe lebih kuat mungkin. Nah, jadi nggih harus dihindari. Yang kita lihat itu jangan hanya bendanya. Nek soge ngoten gendho nggih ono nilainya gede. Tapi dosanya. Jadi napa fa in jama'a amidan aliman muftaron qabla tahallul awal fil haji wa qabla al-faragh min al-umrah fasadan wa wajaba itmamuhu wa qada'u 'ala al-fawr wa badanatun. Kalau ada orang niki haji sebelum tahallul awal, kemarin haji ada dua tahallul, tahallul awal, tahallul tsani. Orang haji sebelum tahallul awal ataupun orang yang melakukan umroh tapi sebelum selesai dari umroh kemudian dia kok melakukan hubungan suami istri, meskipun nek sak detik mlebu ngoten tok misalkan, pokok ngelakon ini meskipun gak bedal kasarane, tapi cuma nyunguk titik tok misalkan gitu. Pokok melbu titik tok kasarane nggih. Pokok pucuke niku kudu melbu nggih, istilahnya hasyafah. Niku masuk, niku sudah wajib membayar denda. Selain membayar denda wajib nopo? Wajib dia menyempurnakan ibadah umroh atau hajinya tersebut. Misal wonten tiyang wis niat ihram nggih. Terus jamaah lainnya nang masjid, dereng tawaf. Umroh lah ihram, niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ngoten nak tertib kabeh. Kan cuma singkat ngoten tok. Niki misalkan setelah niat ihram, kemudian pompong hotele sepi, jamaah liyane tawaf kabeh kasaran. Terus melakukan hubungan suami istri, padahal belum tawaf misalkan, atau belum sa'i misal. Pokok dereng mantun. Kemudian dia melakukan tadi, otomatis wajib dia sempurnakan. Jadi lek mari nglakoni misalkan wajib atus gede, mantun atus gede, budal ke Masjidil Haram tawaf, sa'i, tahallul, ngoten. Marine niku wajib nopo? Qada'uhu 'alal fawr, wajib ngodoi seketika. Lek umroh gampang. Itu cara ngodokine umroh niku kan gampang. Ya wonten tiyang niku melakukan hubungan suami istri kemudian belum tahallul tadi, umrohnya wajib diselesaikan. Setelah selesai wajib ngodoi umroh niku. Jadi wajib umroh lagi untuk yang ngodoi yang niku. Umroh yang tadi yang dia melakukan hubungan umrohnya rusak, istilahnya fasid. Bahaya ngoten. Umroh fasid atau lek hajinya fasid.
Meskipun hajinya fasid, fasid itu rusak. Meskipun haji atau umrohnya rusak, karena umroh dan haji itu sangat melekat pada seseorang, maka orang itu bukan kayak sholat. Kula nate kan ya. Haji kali umroh tidak sama dengan sholat. Seandainya jenengan pas sholat kentut, otomatis langsung biar duduk kodoi atau baleni sholat. Lek haji mboten sakit. Meskipun rusak, tetap dia wajib melakukan terus amalia yang belum dia lakukan. Setelah selesai haji yang itu atau umroh yang tersebut dianggap fasid, dianggap rusak. Jadi bukan dianggap haji. Seandainya dia ini haji Islam, umroh Islam, ya berarti gorong bisa disebut Pak Haji, ngoten. Karena haji ini rusak dasarannya, nampangannya ngoten. Terus mantun karena rusak wajib dia sempurnakan sampai selesai. Kayak haji nggih kudu nglempar jumroh pisan, ngoten lho sampai mari pokoknya. Mari niku baru wajib ngodoi alal faut seketika. Nanti lek umroh nggih langsung. Lek haji tahun ngarep kudu ngodoi. Kan berat. Lek dhisikno nafsu daripada ilmu nih atau anu tambah tanggungan tambah besar. Resikonya lek jenengan gawa foto ya hati-hati. Nah nggih, dengan foto atau haji nambah nih, ngoten. Tapi semisal betul, nggih hati-hati juga. Kan karena nafsu, syahwat, moro mengalahkan ilmu yang sudah dia peroleh tadi. Yang dilarang untuk melakukan dengan dhisik sampai mari intine ngoten. Terus burung rapinya itu bisa aman-aman naik insyaallah. Paling yo keliling keliling. Tapi lek sing bawa foto jadi karena ini resiko wajib dia sempurnakan, terus wajib ngotot tahun ngarep wajib ulangi malih. Jadi kasaran gara-gara kelakon haji ini sebetulnya tunggal haji ini rusak, terus tahun ngarep ngodoi, terus kudu haji malih. Umroh nggih sami mawon. Bukan itu saja, gara-gara dia ngelakoni ngoten wajib badanatun, wajib menyembelih unta. Unta itu enak ini sak menit wis kira seperempat jam misalkan. Tapi loro yang berpikir kan gak kira ngelakoni pelanggaran. Soal pikirannya buat kacau ya. Tapi ono mawon, ngoten lho. Ngoten niku nek wonten zaman dan wonten. Nek kawonten unta, pain aja sapa bapak. Tapi teng arep ya unta. Dadi kudu dulu unta. Kan unta mboten foto kali sapi ya. Nanti hal saja. Pain aja Pak Sampus ya. Nek gak mampu baru tujuh. Pain aja sapa kok amun mati badana. Lek gak mampu, ya wonten tiyang kok gak duwe. Kate tumbas unta gak iso, kate tumbas sapi gak ono duwe. Kate tumbas wedhus pitu wae gak ono duwe. Soale haji utang misalkan. Misal mau. Maka ya napa pain aja toma fi aja. Maka dia itu harus berpuasa sebanyak jumlah berapa pot kira-kira satu ton. Satu pot itu lah cara tertib berapa kira-kira ton. Orang tenang itu. Ton itu kira on. Ya, itu dipotoi sejumlah berapa on beras kain apa mereka mampu itu saya gara-gara nikmat sangat luar ini kan oh halal kok oh halal tapi karena dia itu jadi haram dan ada konsekuensi jelas dalam konsekuensi ini gede ngeten seharusnya orang
lebih memikirkan hal tersebut itu tidak gampang-gampang wani-wani melakukan pelanggaran yang sudah diharapkan oleh Allah. Boleh wong singitan gak bayar ya tentunya kawasan, tapi di akhirat tidak bisa lari dari tanggung jawab tersebut. Itu pentingnya orang untuk belajar ilmu, setelah belajar ya berusaha mengamalkan. Ini akibat keharaman yang kelima tadi dengan uang. Dan kemarin kan ada landasan itu karena syahwat itu bisa haram. Kayak landasan syahwat pun haram. Landasan itu kan otomatis hubungan barang ngaruh bisa hilang dan lain sebagainya. Kalau apalagi kalau sampai melakukan yang keenam tadi kamu jelaskan. Yang keenam istiatul ma'kul al-bari awil mutawallid minhu wa min ghayrihi. Yang keenam adalah istiatul ma'kul, memburu hewan yang boleh dimakan. Berburu hewan yang boleh dimakan, yang al-bari, hewan darat boleh dimakan, ataupun yang terlahir dari hewan makhluk tersebut dan hewan yang lain. Kita poinnya atau haramnya berburu hewan yang boleh dimakan, tapi hewan buruan. Apa contoh itu wonten Mekah saat itu yang bisa kita pikirkan merpati, wonten Mekah lah keleleran dan semua doron itu halal dipangan. Tapi karena berada di Mekah dan seandainya kita pakai kondisi ihram, itu haram kita berburu hewan. Haram tidak dianggap untuk dibeleh. Beleh seandainya dibeleh sekalipun karena yang membeleh orang oke, orang ihram. Ini ku doro sing asline halal dari pakai. Karena memang diharapkan bagi orang ihram itu. Jadi tidak boleh dia berburu di Mekah. Atau seandainya wonten tiang ini yang ihram kemarin kan tidak harus dari Mekah kan. Kalau ada orang yang baru pertama kali menuju ke Mekah, otomatis niat ihramnya dari spot wilayah, spot makani tempat. Misal wonten tiang tinggal nang Madinah, kemudian dia ihramnya di Al Zulaifa, dia niat ihram. Kemudian ketika sudah niat ihram, tengdir alim itu wonten ayam hutan, misalkan wonten ya. Atau dengan semerap satu-satunya kadal halal, dobun, nanti semerap dobun, hewan dob, kadal burun, pokok kadal burun. Itu asli wonten. Kadal burun itu satu-satunya kadal yang halal kan caranya nanti. Itu urut-urutnya teng daerah burun-burun mriko itu halal. Berdasarkan nanti lek kadal limpe mboten halal. Dengan mangan kadal itu ya tau. Mangan biawak ya tau ya. Ngoten lho. Mangan apa malih? Bajul atau apa jenis kadal, Oscar itu ya. Oh, Oscar itu lho Pak ya. Kadal burun kan burun itu. Kayak ngoten lho. Wonten memang jenis kalau dengan golek video wong Arab mangan kadal kita itu ngoten lho. Kalau semisal dia nyebut dari Bir Ali, kemudian ke depanku ono hewan halal ditangkap sekali dia dibeleh dan haram, meskipun beleh di tanah halal itu lagi belum tanah haram, tapi dia juga atau semisal numpak bus perjalanan dari Bir Ali menuju Mekah, di dalam bus kemudian ada apa menaik halal belalang misalkan. Nah, kita pernah tahu ada belalang sampai ke Masjidil
haram kan. Belalang itu hewan yang boleh dimakan, dan belalang bukan hewan ternak, ya kan? Bukan hewan jinak tapi hewan liar yang boleh diburu, boleh dimakan. Misal moro belalang di jero terus jenengan tangkep moro digeseti ngoten itu haram. Meskipun aslinya salah, kan ono konsekuensi. Contoh, kan di ulama, seandainya ada orang Indonesia itu dia menangkap ayam hutan, menangkap pokok hewan-hewan yang liar oleh dipangan, oleh dipangan. Itu ketika dia ihram, niat ihram, maka kepemilikan akan hewan yang dia tangkap yang tidak ini. Karena ingin memiliki hewan liar kan cukup tangkap juga, tangkap kebentukan dengan anak kebentukan pilihan tidak. Sampean lah tenang, hewan liar yang boleh dimakan. Misalkan di Indonesia orang nangkep semua turunan, pet bukan hewan ternak kan, pet jadi hewan liar. Terus dengan langsung tinggal umroh. Kita di oma, sampean kan ya, itu nonang buku, pangan ono ya, ono panganan. Terus dengan bisa beriko foto beralimnya. Ketika niat umroh ini hewan-hewan yang asli yang kita itu sudah mulai kepemilikan langsung itu bukan milik kita lagi, karena hewan duluan. Ini nopo dari Quran kan wahori malik dan rumah pada Quran itu terjadi diharuskan pada makan dan masih selama kalian umroh. Selama umroh iwan aman, karena kalau kita berburu ikan nganang Mekah ono kolam terus mancing ya gak apa-apa. Misal yang diharapkan itu hewan. Tapi kalau ikan air yang tidak ada milik, pokok berburu ikan di air dengan cara mancing, dolo dan lain sebagainya, karena air, hewan air itu halal. Masuk wow dia sangat halal selama kita tidak ihram, maka otomatis tidak boleh ganggu hewan buah halal. Baik sing boten halal dimakan salah. Kalau jengking kalau video boten apa-apa pada dasar. Kalau jengking ganggu orang atau apa? Karena boten halal dimakan. Ini kita membahas yang halal. Kalau moro-moro nyopot otomatis kan ini vlog tenang ya. Kalau nyamuk tapi kan tidak kan. Nyamuk nyopot jadi mati sampai akhir bukan nopo-nopo karena ini bukan hewan halal yang dimakan. Betul. Sama juga deh haram apa nih wow berburu haram juga mengganggunya. Ketika berburu itu haram maka mengganggu hewan tersebut juga haram. Baik yang kita ganggu ini adalah hewannya ataupun bahkan telurnya, itu diharamkan untuk kita mengganggu. Jadi kiai kita jangan cukup menyuruh kita untuk berhati-hati. Kita menyuruh orang yang mau berangkat umroh atau haji dengan hati-hati ketika membuka hotel. Karena kadang-kadang ketika membuka jendela itu wonten arah persatu. Seandainya wonten kendure gara-gara buka jendela doke lukur atau gara-gara kita buka jendela sing asline merpati iki anjlok, gara-gara kita ganggu merpati iki gak gelem anjlok malih malih itu
Arab yang setulak biasa untuk nanti makin mobil itu kan enggak gitu kan. Tapi ketika di tanah haram, ketika sedang ihram atau di tanah haram kan lek dengan moroate merpati di masjid haram itu foto langsung dulu burak ngoten itu enggak boleh. Biasa betul apa gerakan biasa kita kan guys, gerakan biasa bosan doa terus mangu itu kalau memang kita nopo dagangan orang tangkap kucing atau gara-gara kita mobil nah tabrak misalkan tabrak mobil mungkin foto kali apa bisa kompor terbang dan tempat terbang boleh di tempat lain dengan nanti tinggal dari itu terus kalau yang tak gila penggawe kita itu tapi di situ juga tempat itu ya kayak Mekah ono hewan nanti yang bisa kita temui jam saat itu kecil kali hotel itu informasi juga dan jalan kan kan boleh ayam hutan kelompok boleh hewan lain tapi yang ada di sekitarnya itu tempat itu bagi dia sing ihram. Berarti yang boten ihram ya nopo? Nanteng Mekah gak ihram terus. Mari ihram umroh terus tahallul kan. Nggih. Mari ihram umroh tahallul terus di hotel di Noro. Dari berikutnya ihram malih. Selama nganggure pas dari istilah yang halal. Pas tidak ihram. Yahrumu dari kafil haram halal halal. Hal tersebut juga haram bagi orang yang halal di tanah haram. Lek muhrim yang ihram itu baik di tanah halal atau tanah haram nggak boleh mengganggu hewan buruan yang makul wow. Tapi kalau di tanah halal siapapun haram dari hewan makul wow. Kena baik yang ihram ataupun yang tidak. Selain dosa pertama tuh aku jelaskan hewan itu beri rumah makul bukan masalah laler maupun makul lah laler bukan asal dipangan kalau nonton laler terus ya terus boleh ambil lo terusnya lo membahayakan salah dipakai bukan hanya kota hewan buruan darat lek lele mboten napa-napa wae lho ya dengan ihram terus mancing iwak paus gak apa mancing nopo sing ana di laut itu hewan tanaman kami mawon surat wayah rumu qatuna batil haram arrob di wakol ini ilal kecil wa alasan wa jawa wa wayakun qadri hadis al-yaqin haram bagi seseorang memotong tanaman asli tanah haram yang masih hidup masih basah yang boleh kering itu haram kita potong misalkan tanaman asli tanah haram atau tanaman apa ae dari tanah haram kok harus pokoknya berduri-duri misal kono kaktus misalkan asli tanah haram tumbuhan asli tanah haram itu haram kita potong haram kita cabut hijau kalau tanaman itu masih hidup dengan lak semrapnya lek Arab itu memang iklimnya kering
bisa jadi tanaman itu kita anggap mati atasnya, tapi bawahnya masih hidup. Karena memang menyesuaikan ya, tanamannya sesuai kali kondisinya. Bahkan dengan golek info kan ada tanaman di daerah kering itu bisa kering sampai 1000 tahun, berapa tahun tumpah hujan kembang malih kan wonten gitu. Jadi misal ada tanaman semacam itu, akarnya enggak boleh boleh kering, stok ini stok antara ini. Kalau kering, jadi lek dengan tanah karo mriko, lek iket ini hati-hati. Ikatan itu betul. Kan waktu tahu ya. Pokok tidak ada manfaatnya atau tidak ada keperluan untuk ngomong kecuali lek pengarap itu ada rumput namanya rumput itu dan itu nanti bisa pali-pali oma ada gambar atap rumah kecuali tanaman ini dekat ataupun watkau ada tanaman berdiri tapi menyakiti orang mengganggu orang kayak tadi bentuk ya ganggu nang jalan misalkan itu baru asal. Kemudian mriko juga ada orang yang beternak hewan ternak. Jika hewan ternak kan ya jelas itu makanan. Maka boleh merumput mriko ada wat Jawa ataupun ada tanaman obat yang dibutuhkan akar ataupun ada tanaman sawah kawasan gandum dan lain sebagainya kan otomatis jadi tanam bagian di tanah. Kalau semacam itu bahkan ulama kita itu mengatakan seandainya ini tanaman haram, karena tanaman haram hukumnya haram, tanaman halal hukumnya halal. Semisal ada tanaman haram terus kita bawa nang Indonesia itu hukumnya haram. Terus kok ono tanduran iwak tapi asli dari Mekah, asli dari tanah haram. Dengan kedok, dari oyo itu dicampur, lebokno boleh nang Indonesia. Turun sampai Indonesia, medal tanah haram nang Jeddah ngoten haram kasaran. Pokoknya dibawa nang Indonesia. Lek tanaman wajib dikembalikan tanah haram malih. Karena hukum tanaman tanah haram ketika dibuka hukumnya ya tetap haram. Jadi dengan ketok iyo konsekuensi ya di Indonesia ya hukum berbeda kalau tanaman dari tanah halal dibawa ke tanah haram hukumnya tetap halal. Haram kan ono mengatur jaga ini misalkan sedangnya toko Indonesia terus disetor tanah haram hukumnya tetap halal kan tidak punya hukum yang haram karena bukan tanaman tanah haram. Ini coro misalkan diketok ini atau tanaman nopo malih bawa ini loh misalnya enaknya di pinggir yang orang bawa nang Mekah misal terus dicampur nang itu hukumnya tidak sama dengan tanaman yang asli tanah haram yang dilarang itu tanaman asli tanah haram. Alasannya nopo dawinan karena Nabi mengatakan inna hadzal balad haramun untuk lalu berjaga walau akal walau salah. Tanah ini atau Mekah ini adalah balad haram yang hukumnya haram haram keharaman dari Allah yang mengharamkan maka layu saja tidak boleh diganggu pohon-pohonnya, tidak boleh dilarikan kuburan atau ini hewan buruannya yang halal kemudian tidak dipotong halal itu penting dengan catatan seperti tadi. Jadi hati-hati
wonten ulama kita tapi karena ini lek wonten yang nganggur tanduran sarok tandur bisa oleh orang dengan makan kurma ajwa karena ajwa coba membina atau yang coba tanah coba pisang misalnya terus ditandur ini juga satu lama nanti makan kurma nanti karena nantinya tanaman haram itu yang asli tanah haram loh, asli dari tanah yang haram sana. Beda kalau dari luar tanah haram yang asli ya dengan daungan Mekah terus kok ada tanah taman tentu kok dengan boleh taman-taman itu tandurannya kok asli tanah haram ataupun masalah harusnya abot ya kan tanduran itu misal oleh abot kan ternyata lek itu kok tanduran itu cocok kalau tapi jelas tanaman orang ngerti lho kita bukan bahas itu tanaman haram apa lek temriko kan jelas tanamannya jadi haram karena nasi ya haram tandurannya dia haram hewan dalamnya namun kesimpulan itu kalau misalkan kita temriko itu banyak haram kalau di luar tanah haram ya haram bukan Pemain atlah patung dan laku itu, nah itu membahas dendanya. Tadi keharumannya, haram mengganggu hewan darat yang boleh dimakan, haram juga mencabut ataupun memotong tanaman asli tanah haram. Seandainya kita melakukan pelanggaran, yang pertama adalah merusak dan berburu hewan darat yang boleh dimakan. Ini kita lihat kalau hewan yang kita buru punya persamaan, maka harus kita bayar dengan hewan yang sama. Maksudnya hewan yang sama itu nopo misalkan wonten yang kemudian burung unta lagi misalnya burung unta nopo unta. Berarti kalau dia berburu hewan burung unta ketika tidaknya tikot misal mau deh wonten yang tikot terus boleh nang Afrika gitu ono burung unta sekedar misalkan ya misal kan nggak apa-apa bayangkan terus hewan itu bisa hewan itu jadi haram dan dia wajib kita kemudian dia sembelih ya bagian karena beleh hewan yang ada bersamaan. Kalau dia ingin menyembelih ataupun berburu rusa misal atau misalkan di tengah Arab kalau di ono kambing hutan asli kambing hutan misal kambing gunung itu dengan ukuran foto gitu dari foto ada dia ngaku rusa
rusa itu ukuran kambing ya berarti boleh. Misal ya nopo wa ilam yakun lahu mithlun fafi sinatin. Nek iki rada gede ukuran cempe ya berarti boleh cempe dan lek mboten ana mithlun fafi wajib kira-kira sak misal spray atau jalan dan itu juga tapi anak bahasanya jadi burung kita wajib membayar bahasanya kita burung kita lek mata ini burung kita harus membayar kita wakil baparutun waktu juga baparutun kalau dia berburu sapi liar ataupun kuda liar timar liar dia juga maka wajib membayar sapi wakil yang satu kalau dia berburu maka dia harus membayar kambing wakil nama lek dia berburu merpati atau membunuh merpati itu ukuran apa yang jauh ukuran atau ayam lek hamama merpati itu wajib sakun wajib bayar wedhus itu dinas jadi boten saged protes merpati kan cilik meter wedhus kan standar boten sama tapi gimana itu aturannya kita akan hati-hati kalau merpati Mekah sana terus wayat akhirnya fil fitri bainal badati fil haram wa tasawwuf wa bainal tasawwuf itu amin mati buat yang diatur amdan wa fi malayan selalahu kal syarat ya takhayyaru bainal itu amin mati wa yang diatur amdan dan dia bisa memilih dalam al-muslim hewan yang punya persamaan antara menyembelih yang sama di tanah haram sedekah di sana ataupun dia sedekah dengan harga seharga kambing sedekah makanan seharga kambing tadi semisal wau burung unta dia ganggu dia itu bisa membeli unta ataupun dia itu kira-kira organik unta piro terus dilupakan makanan yang disodakokan ataupun unta itu kira-kira berapa pot terus digawe foto wow 1 tahun lebih mungkin ya waktu nanti selalu lek ada bersamanya seperti jarot belalang kira-kira kata cepat mungkin belalang lawan kalau semua itu tak apa-apa tapi kemarin kan wonten nanti belalang Masjidil Haram tapi liwat ya gak iso kecuali sedangkan belalang seperti dari al-masuk tujuan yang bisa digunakan ini itu kondisi semisal morono belalang wau kan ya seperti ini kira-kira regone belalang ya tetap murah mungkin ya paling sedekah biro makanan sangkut misalkan ataupun di kira-kira kayak belalang kira makan pot kemudian dipotong kira-kira regane kira misalkan satu belalang harganya 30 real misalkan ya berarti dirupakan sangkut makanan di sana terus puasa sebanyak berapa pot pasti jangan wonten itu biasanya sama merpati tanggungannya wedhus dari tersebut itu tumbas makanan seharga wedhus bisa lapor dan boten ya wedhus itu kiloan pirang kilo ono untuk berapa mut sehari 1 mut loh sehari ini 1 mut loh ya wedhusnya 15 kilo pirang mut papat misalkan kali papat bisa berarti foto 60 hari kira-kira misalkan kalau tanaman ya nopo
wa yajibu fi syajaril kabirah baqaratun laha sanatun wa fi syajaratis saghirah allati hiya tasbuhu fi nadhirah matun ya takhayyaru baina dzalik wa tasabbuh bi hadhihi ta'aman wa ya biasa syajaratis saghirah dan ya tasabbuh bi fadliha ta'aman aw yakunu bi asli tanaman ya sama diukur samnya tanaman tersebut. Kalau pohon anti Arab itu kalau ditebang besarnya itu sebesar sapi misalkan wajib ya pohon besar wajib membayar sapi minimal umurnya setahun atau lebih dari sapi. Misalkan kayak pohon ini itu kecil kira-kira itu podo kali wedhus jadi dia wedhus dan dia bisa milih kayak wow saged milih beleh wedhus itu ataupun sedekah seharga kambing tadi ataupun sedekah makanan seharga kambing tadi ataupun dia berpuasa sebanyak berat mute kambing tadi. Pohonnya sangat kecil sekali regane sedekah dengan makanan buket niku kira-kira regane piro misalkan seperti sak real misal mau tuku makanan sejumlah 1 real atau foto dino sak real satu tahun kan nggak mungkin dengan foto 1 jam 2 jam foto itu jelas ini murah kok. Nah ini beberapa konsekuensi kalau melakukan pelanggaran karena ya ingatan bagi kita. Nah Mekah itu bukan cuma mencari sensi, gelar dan juga kedudukan, tapi ilmu ya kita yakin harus bisa jadi tengkikon itu menghadap Allah bukan sehingga ketika dia melakukan pelanggaran otomatis ada haram yang dia lakukan kalau sengaja dan ada konsekuensi melanggar. Mungkin saja manfaat barokah dan mungkin dengan kita roto apal bab haji kalau roh dan untuk haji ataupun umroh. Dan semoga siapapun keluarga kita, orang-orang keluarga kita, orang di sekitar masjid ini meninggal dengan yang dan semoga juga kita bisa diwakilkan sakit bagi sembuh kita Banten juga benar yang solid tambah solid sampai dan orang sekitar kita saja dan itu tidak akan berdoa berdoa bahwa ini maka awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.